Amen. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita buka firman Tuhan pada Filemon, surat Filemon, pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Surat Filemon itu tepat sebelum surat Ibrani. Itu ada Filemon, hanya satu pasal. Saya akan mengajak Anda melihat ayat yang keempat, lima, dan ayat yang keenam. Dan sebelum kita membaca, kalau Anda mau tahu siapa Filemon itu, Filemon ini orang kaya di Kolose, yang dia bertobat lewat pelayanannya Rasul Paulus. Dulu sebelumnya dia pernah punya budak yang bernama Onesimus. Onesimus ini kabur dari rumah Filemon sambil mencuri harta Filemon. Filemonnya dibawa ke Yesus oleh Paulus. Onesimusnya kalau nggak salah di Roma ketemu dengan Paulus, bertobat juga. Lalu Paulus berkata, Onesimus, katanya kamu mesti balik kepada tuanmu. Dan aku akan berikan surat pengantar. Jadi Paulus minta kepada Onesimus kembali ke Filemon. Dan dia minta kepada Filemon terima dia bukan sebagai budak lagi tapi sebagai saudara. Dan Filemon ini ternyata dikenal sebagai orang yang generous, orang yang murah hati. Dia banyak membantu pekerjaan Tuhan sehingga Alkitab mengatakan kasihnya kepada orang lain, kepada tubuh Tuhan luar biasa. Dan imannya juga luar biasa. Nah sekarang apa yang menjadi rahasia sehingga orang yang bernama Filemon ini punya tempat yang khusus dalam hati Paulus? Lihat ayat yang keempat, lima, dan khususnya ayat yang keenam. Firman berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Jadi kalau ada orang yang Anda ingat, setiap kali Anda berdoa, ingat dia itu, Anda keluar ucapan syukur, itu luar biasa. Kebanyakan ada orang-orang yang diingat dalam doa, ketika orang lain berdoa, ingat orang lain itu, terus kemudian langsung aku minta supaya Tuhan memulihkan hatiku. Oleh karena itu orang nyengit sekali sehingga sering melukai hati orang lain. Tapi ini orang tidak, setiap kali Paulus berdoa, ingat dia keluar ucapan syukur, bukan perlu inner healing, karena dia orang yang memberkati banyak orang. Karena apa? Karena ayat yang kelima, aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Kenapa Paulus kalau ingat akan Filemon mengucap syukur? Karena selalu yang dia ngerti tentang Filemon ini, kasihnya kepada orang kudus, kepada pelayan Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, itu luar biasa. Dan imannya kepada Tuhan Yesus juga outstanding sekali, luar biasa. Ayat yang keenam. Dan aku berdoa, saya bacakan dulu bahasa Indonesianya, ini cukup baik, agar persekutuanmu dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Sebetulnya kalau Anda baca di New King James, ekspresinya akan sedikit berbeda. Nah saya mau bacakan, Anda perhatikan baik-baik. Alkitab mengatakan, dia berkata, aku berdoa that the sharing of your faith, supaya kesaksian atau persekutuanmu dalam imanmu itu, the sharing of your faith, kesaksian imanmu itu may become effective, menjadi efektif. Dan kata efektif ini dari kata asli powerful, penuh dengan kuasa. Dia berkata, aku ini berdoa supaya sharing atau kesaksian daripada imanmu itu menjadi begitu berkuasa, jadi powerful sekali. Melalui apa? By the acknowledgement of every good things which is in you in Christ Jesus. Menjadi begitu berkuasa lewat acknowledgement. Kata ini artinya precise knowledge, pengetahuan yang tepat sekali, mengerti betul akan apa? Akan semua hal yang baik. Every good thing, semua hal yang baik yang di dalammu, which is in you, di dalam kita ini, in Christ Jesus, di dalam Kristus Yesus. Nah kalau saya balik kalimat ini, saya perhatikan dari belakang, kita akan menjumpai urutan yang ajaib sekali. Nah saudara perhatikan. Yang pertama adalah begini, begitu kita memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus, sejak saat itu kita dipanggil sebagai orang yang di dalam Kristus, atau in Christ Jesus. Nah, begitu kita di dalam Kristus, maka Kristus ini memberikan di dalam kita every good thing. Segala sesuatu yang baik yang Kristus punya, itu ada di dalam kita. Dan Paulus mengerti,
Dan dia mengatakan, kalau kita tahu apa yang ada di dalam kita ini, yang Yesus berikan di dalam kita ini, kita tahu dengan pasti yang di dalam kita ini apa? Itu akan membuat sharing, kesaksian iman kita menjadi powerful atau punya kekuatan yang luar biasa. Saudara perhatikan baik-baik, saya mau ulang lagi. Semua orang yang memberikan hidupnya kepada Kristus disebut sebagai orang yang diam di dalam Kristus, in Christ Jesus. Begitu kita di dalam Kristus, maka Kristus ini memberikan every good thing, segala yang baik yang dia punya di dalam kita. Nah, orang Kristen yang tahu apa yang Tuhan berikan di dalam kita, dia tahu persis yang di dalamnya apa, maka orang itu kesaksian imannya akan bisa begitu powerful dan begitu luar biasa. Saya beri contoh paling sederhana aja. Kalau saudara satu hari, Selasa ini ya misalnya, di kantongmu ini ada duit, let's say 200 juta. Saudara masuk ke satu showroom mobil, ya kan? Kira-kira ngomongmu itu punya tenaga tidak? Dibandingkan kalau engkau datang tanpa punya uang, di rumah pun nggak ada, di bank minus, kartu kredit belum kebayar. Lalu engkau masuk ke showroom, ketemu dengan salesman-nya, itu caramu ngomong berbeda. Ya, Pak? Ya. Bagus Pak ini? Iya. Coba lemes. HP orang ada duit aku. Tapi kalau ada duit di sini, ngomong berbeda. Ini kurang Pak. Warnanya harusnya begini. Tambahin Pak uangnya. Tidak masalah kalau memang saya mau. Walaupun belum tentu mau kan. Tapi ingat tuh, kalau ngerti yang di dalam Anda punya apa di dalam ini, membuat tampilanmu berbeda. Hal rohani sama. Kalau kita tahu apa yang di dalam kita, ngerti yang Yesus berikan buat kita, every good thing, semua hal yang baik yang dia berikan buat kita, kita ngerti persis, maka sharing daripada imanmu akan powerful sekali. Nah, sekarang orang bertanya, Pak, sehebat apa yang di dalam kita? Mari saya berikan contohnya. Lihat 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama. Perhatikan pada ayat yang ke-26. Dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Alkitab mengatakan begini. Ingat saja saudara-saudara. Kata ingat artinya, kamu ngerti gak yang dulu sebelum ini pernah kamu alami? Dia berkata, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Nah, kalimat ini berarti begini. Kamu ingat gak dulu, kamu ingat gak asalmu dulu seperti apa? Waktu kamu dipanggil pertama kali dan kamu berkata iya atas panggilan Tuhan untuk hidup di dalam Kristus, ingat gak keadaanmu dulu? Artinya, saat dia tulis surat itu, keadaan mereka sudah berubah. Keadaan mereka sudah berbeda dibandingkan dengan waktu dulu mereka dipanggil oleh Tuhan. Nah, seperti apa keadaan mereka dulu? Dan bedanya apa dengan sekarang? Dia berkata begini. Menurut ukuran manusia, artinya menurut pandangan manusia pada umumnya, dikatakan tidak banyak orang yang bijak. Orang yang bijak itu lawan katanya apa, saudara? Tidak bijak. Nah, itu makanya BI untuk papat, saudara. Gak boleh itu. Kata bijak itu lawan katanya apa? Ada orang berkata, ini orang bijak. Ini orang apa? Hah? Apa? Bodoh. Lebih halusnya, goblok. Tahu? Dia berkata begini, ingat gak dulu keadaanmu waktu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang pinter. Artinya, lu dulu goblok sekali. Ingat gak? Goblokmu dulu. Banyak orang lupa bahwa dia pernah goblok. Tapi rupanya di dalam Kristus, dia terima every good thing. Semua yang baik dia terima, masuk dalam rohnya. Sekian tahun kemudian, jadi brilliant, saudara. Orang berkata, kok bisa pintar ya orang ini? Luar biasa. Itulah kekuatan di dalam kita. Itu bukan di luar saudara, tapi ada di dalam Anda. Yang berikutnya,
Tidak banyak orang yang berpengaruh. Malah dulunya suka terpengaruh. Lagi model apa? Ikut. Sekarang mungkin banyak yang les nyanyi. Supaya melebu TV. Ya tak? Terpengaruh. Semua acara kita ini, patokannya TV acaranya apa? Lalu kita menyesuaikan. Itu namanya Anda terpengaruh. Tapi lihat, orang-orang yang terpengaruh begitu rupa tadinya, di dalam Kristus, in Christ Jesus, diubah Tuhan. Bukan terpengaruh, jadi orang yang berpengaruh. Luar biasa. Apapun yang Anda pakai, seminggu kemudian semua orang mau pakai. Bagaimana caramu berdoa? Semua orang ikut berdoa. Gitu. Anda mengucapkan Mazmur 23 seluruhnya plus 10 kali Filipi 4:19. Minggu berikutnya semua orang plus Filipi 4:19. Itu namanya Anda mulai mempengaruhi orang. Tadinya terpengaruh. In Christ Jesus, dia berpengaruh. Dikatakan berikutnya, tidak banyak orang yang terpandang, malah suka memandang terus. Ya, memandang ini, memandang itu. Oh, hebat ya dia, ya hebat ya itu. Tapi in Christ Jesus, tiba-tiba engkau terpandang. Orang berkata, wih, luar biasa orang ini. Ada yang beda ya. Pasti bukan karena sabun dan shampoo-nya, tapi ada sesuatu di dalam yang orang tidak pernah bisa tahu. Ternyata itu Kristus sendiri. Itu kekuatan yang luar biasa. Hidup kita itu panggilannya, saudara. Itu yang Tuhan bisa buat dalam kehidupan kita. Itu yang sebetulnya ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. In Christ Jesus. Maka semua hal yang baik, dia masukkan di dalam kita. Dan kalau Anda mengerti yang di dalammu apa, itu mengubah hidup kita luar biasa. Nah, saya mau tunjukkan satu contoh. Kita ada kesempatan dengan gereja-gereja lain melayani KKR kesembuhan ilahi di Temanggung. Saya tidak sentuh satu orang pun. Kami hanya berdoa sama-sama. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, powerful. Kalau engkau tahu yang di dalammu itu apa, dan boom, bisa keluar kesaksian imanmu, jadi powerful. Anda akan lihat di dalam Kristus, hidup dan nasib orang bisa berubah dalam sekejap. Luar biasa. Anda akan lihat, bagus ini. Ada seorang bapak stroke selama 6 bulan. Tidak bisa jalan. Seret papa sama temannya. Dibawa, duduk di depan alasnya koran, saudara. Dan ketika mulai doa, dia mulai diajari melangkah. Dibantu, diangkat, berdiri. Tiba-tiba dia jalan. Dan saking senang yang jalan, suruh ke sini malah ke sini, saudara. Pokoknya ini orang seperti panik sekali karena dia pikir, aku jalan. Kami tidak tahu bahwa bapak ini pakai gigi palsu. Saya beritahu saudara, kuasa Yesus itu luar biasa. Gigi palsu pun tidak tahan. Siapa yang menyembuhkan bapak? Dia bilang, Tuhan. Ketika dia mau bilang Yesus, saudara, giginya lepas. Cetuk. Bingung dia cari. Kalau dia tahan sebentar lagi dan doa lagi, mungkin keluar gigi susunya, saudara. Seperti bayi lagi. Sayang tidak. Kita punya panitia, kita bawa teman-teman kita bawa. Pak Yuel itu tangannya antibakteria. Dengan begitu penuh dengan kasih, itu gigi palsu diambil, kemudian dimasukkan ke sakunya bapak itu, bukan dimasukkan sakunya dia, masukkan sakunya bapak itu. Sebab bapak ini rupanya mengerti, kalaupun aku sudah jalan, kalau aku tanpa ini, aku gak bisa makan, nanti lemes lagi. Bukan karena stroke, tapi karena kurang gizi, saudara. Menarik sekali. Ada satu ibu yang ketika dia umur 7 tahun, kecelakaan dan tangan kanannya ini, oleh dokter tulangnya dipotong 10 cm. Dia datang sebetulnya untuk nganterin anaknya, supaya Tuhan sembuhkan dia. Malam itu, nggak ada orang yang touch. Tapi kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nama itu yang powerful, saudara. Saya nggak ada sangkut pautnya. Tapi nama itu berkuasa. Tangan bisa
Tuhan buat kuasa penciptaan 10 senti ditambahin. Heran, sama. Ada satu ibu, saya dengar kesaksian dari satu orang, saya lupa siapa, ketika dia sembuh dari tidak bisa jalan, dia jalan, ayo bu bersaksi, boten langsung keluar pulang saudara. Iya bagus juga. Tapi memang ada peperangan rohani. Saya masuk di kamar hotel kira-kira hampir jam 2 hari Selasa itu. Lalu saya kunci pintunya. Saya lagi persiapan, saya ganti pakaian, saya mau persiapan kakar-kakar mulai jam 4. Saya lihat dengan mata ini saudara, di dinding kamar itu seperti bayang-bayang aja, kelebat. Saya bilang, setan kok seliweran. Saya bilang, Tuhan ini ada apa? Terus Tuhan ngomongin, biasa, serangan. Terus diapain Tuhan? Diemin, enggak apa-apa, kamu tidak akan kena apa-apa. Dia tidak bisa mendekatkan, kamu nyembah aku saja. Terus saya disuruh nyembah. Sebab ternyata yang saya tahu, kota itu belum pernah ngalami seperti itu. Seringkali KKR orang didoakan sudah, tapi ketika didoakan kesembuhan dan diharapkan kesembuhannya dan disuruh bersaksi, didemonstrasikan Tuhan seperti itu, mereka belum pernah lihat. Tapi ini bagus sekali saudara. Saya melihat akan kemurahan Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa. Anda nikmati betul. Ini yang namanya in Christ Jesus. Amen. Seringkali orang tidak menyadari seberapa kuat kuasa nama itu. Dan semua yang dia berikan di dalam kita, itu bisa mengubah hidup saudara. Mereka sebagian orang-orang sederhana, yang berobat saja tidak bisa. In Christ Jesus. Saudara kalau lihat itu di depan mata saudara, susah untuk bicara. Bagaimana Tuhan bisa mengubah nasib orang dan hidup orang luar biasa. Hidupmu juga bisa berubah dan harus diubah dan pasti berubah saudara. Pertanyaannya begini sekarang, Pak, bagaimana supaya yang di dalam ini bisa terpancar keluar? Nah, mari kita lihat dan belajar dari orang yang bernama Yakub. Buka Kejadian pasal yang ke-28. Kejadian pasal yang ke-28. Saya akan ajak Anda membaca dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan ini dasar pertama yang harus kita punya. Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Judulnya mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ada kalanya kita dipaksa oleh keadaan untuk berhenti. Kita harus bermalam oleh karena matahari terbenam. Tidak ada lagi yang kita bisa buat karena keadaan memaksa Yakub berhenti. Tapi ini yang kemudian terjadi. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Menarik sekali, kalau Anda perhatikan, Tuhan berkata begini,
Biasanya kita mendengar tempat yang kau ijak ini akan menjadi milikmu, ya kan? Kepada Yakub dia berkata lain, tempat di mana engkau berbaring ini akan aku berikan kepadamu. Dan apa yang dia buat sebetulnya? Perhatikan saudara, yang dia kerjakan adalah, Alkitab berkata dia mengambil sebuah batu dan dipakai sebagai alas tidur. Lalu firman berkata, maka bermimpilah dia. Perkara besar itu dimulai bagi kita sebagai orang percaya. Dia mau mengajar begini. Perkara besar dimulai dengan hal yang sangat simple, tetapi di tangan orang yang tahu bagaimana bermimpi. Seorang hamba Tuhan berkata, ada banyak orang terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk bermimpi. Seharusnya kita harus sibuk bermimpi. John Maxwell mengatakan bahwa engkau hari ini adalah hasil mimpimu di waktu lalu, dan engkau di masa depan adalah hasil dari impianmu pada hari ini. Orang Kristen yang ingin semua potensi ilahi, every good things yang di dalamnya terpancar keluar, harus pertama-tama orang yang tahu bagaimana bermimpi. Itu yang penting buat kita. Banyak orang tidak punya impian. Banyak orang hanya berkata, sudahlah pokoknya gua jalani hidup ini, tidak peduli seperti apa. Saya berkata, salah saudara. Saya punya impian. Saya pernah punya impian. Sebagian jadi kenyataan. Saya masih punya impian. Yang kelak saya percaya akan jadi seperti yang Tuhan mau. Saya masih ingat ketika saya baru lahir, baru beberapa bulan. Saya masih belasan tahun, saya masih SMA, kelas 1 naik ke kelas 2, tidak punya uang cukup, tapi saya suka baca buku rohani. Dulu saya suka pergi ke toko buku Betania, bukan yang sekarang tempatnya, yang di tempat lama. Tidak ada uang, saya masuk ke sana, nebeng baca buku. Sampai setiap kali saya datang dengan teman saya, yang jaga berkata, ini nebeng baca tok iki, ora pernah tuku. Tapi mereka tidak pernah usir saya. So, saya percaya berkat mereka besar di surga. Satu hari saya punya uang, tidak banyak, hanya beberapa ribu rupiah. Saya pergi ke sana, saya cari. Malam itu jam 7 malam saya masih ingat. Ada kotak di tengah itu tempat buku-buku bekas yang diobral dengan harga murah sekali. Dan saya cari Alkitab bekas di situ. Saya temukan Alkitab bekas. Sudah jelek sekali. Saya lihat harganya dengan ditulis dengan pensil. Saya lihat uang saya bisa beli ini. Itu Alkitab bahasa Inggris pertama yang saya beli. Saya bayar, saya bawa pulang. Tidak ada orang tahu. Bahkan orang tua saya tidak tahu. Mulai hari itu, saya buat ringkasan khotbah dalam bahasa Inggris. Saya masuk ke kamar, saya kunci, malu dilihat orang. Saya di depan kaca, saya berkhotbah tanpa suara, saudara. Dalam bahasa Inggris, saya membayangkan diri saya, one day, satu hari, aku akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Aku akan berdiri di hadapan banyak orang yang bukan hanya hitam rambutnya, tapi bisa kuning, bisa merah, bisa hijau, biru, kotak-kotak, batik, dan sebagainya. Ada semua. So, saya percaya bahwa one day, saya percaya, aku akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ketika Morris Cerullo datang, dan dia memberitakan firman Tuhan, dia tengking penyakit, dan penyakit kabur, orang disembuhkan. Saya membayangkan diri saya, satu hari kelak, aku akan berdiri, seperti Morris Cerullo berdiri, aku akan tengking penyakit, dan saya melihat penyakit terbirit-birit kabur, dan orang-orang disembuhkan. I had a dream, saya punya impian itu. Dibutuhkan waktu memang, sampai kemudian impian itu jadi realita, yang harus dan saya bisa nikmati hari ini karena saya pernah bermimpi. Saudara tahu kita sedang bangun Holy Stadium. Tapi ini sebetulnya 10 tahun yang lalu Ibu Yuni pernah cerita dengan saya. Dia bilang, aku lihat dalam mimpiku kita kebaktian di tempat yang seperti GOR Simpang 5. Siapa yang dulu ingat bahwa Citraland sekarang itu adalah gedung olahraga Jawa Tengah? Ada yang masih ingat? Anda orang jenius masih ingat. Beberapa saudara tidak tahu, Pak, nggak apa-apa, lupakanlah, sudah nggak ada artinya lagi buat kita. Tapi itu berarti buat saya karena dia berkata itu seperti tribun tempatnya. Ya, kami tahunya hanya kita tahu hanya cuma GOR yang seperti itu.
Kita pikir dulu kita kebaktian di GOR, tapi tidak. Ketika Tuhan berikan tempat ini, Dia mau kita bangun tribun naik. Kita nggak punya duit, tapi Anda berkorban dengan setia. Semua dimulai dari impian. Anda mesti belajar bermimpi. Kenapa kita perlu impian? Kenapa kita perlu bermimpi? Anda perlu yang namanya batu impian dalam kehidupan kita. Mengapa perlu impian? Amsal 23. Amsal pasal yang ke-23. Perhatikan pada ayat yang ke-7. Amsal pasal 23. Ayat yang ke-7. Saya bacakan kalimat pertama. Firman berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bahasa Inggrisnya berkata, for as he thinks in his heart, so is he. Sebagaimana dia pikir akan dirinya, dalam hatinya dia pikir siapa dirinya, maka demikianlah jadinya. Kalau engkau membayangkan dirimu, memimpikan dirimu sebagai orang yang gagal, maka engkau akan gagal. Kalau engkau membayangkan, memimpikan dirimu orang yang berhasil, engkau akan berhasil. Karena itu, jangan hanya bermimpi, jadi orang jual togel, saudara. Tidak ada kemuliaannya di situ. Alkitab yang mengatakan, yang engkau pikirkan tentang dirimu, engkau mikir Anda itu siapa, akan jadi seperti itu. Jadi pinter-pinterlah bermimpi. Nah, seperti apa Pak impian saya harusnya? Impian yang di dalam Kristus Yesus. Yang seperti apa Pak itu? Lihat Filipi pasal yang keempat. Ini yang harus Anda dan saya kerjakan. Bukan 19 saudara, tenang aja. Yang 19 10 kali itu plusnya. Ini ayat yang ke-6, 7, dan 8 dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat 6, 7, dan ayat yang ke-8. Firman berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau Anda mau pikiranmu terpelihara, hatimu terpelihara, hiduplah dalam damai dan dalam anugerahnya. Ayat yang ke-8, dia berkata begini, jadi akhirnya inilah poin tertingginya, saudara-saudara. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dia berkata apa? Pikirkanlah semuanya itu. Artinya, masukkan dalam pikiranmu semua yang kayak begini ini, pikirin yang seperti itu. Artinya dengan kata lain, bermimpilah akan perkara-perkara seperti ini. Judi togel tidak sedap didengar, saudara. Mirip dengan tokek, tidak sedap didengar. Dan itu bukan suci dan tidak mulia. Tapi apapun di dalam Kristus yang masuk dalam list ini, pikirkanlah semuanya itu. Jejalkan, masukkan dalam pikiranmu. Mulai belajar punya impian. Bermimpilah. Dan kepada Yakub yang sedang tidur, dia berkata, tanah di mana engkau berbaring, aku berikan kepadamu. Sebab dia tahu bermimpi. Yusuf dapat ini. Semua yang luar biasa juga lewat impian. Orang Kristen perlu belajar untuk bermimpi. Amen, saudara. Tuhan bagaimana, Pak? Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama. Lihat ayat yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Alkitab berkata begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan juga artinya itu fashion. Mencipta itu harus juga dengan ada unsur art, seninya. Kalau Anda seorang desainer, tidak mungkin seorang desainer beli kain, ambil gunting, langsung potong.
Lu mau buat apa? Ya ntar jadinya apa? Mari kita lihat. Nggak ada toh? Dia harus gambar dulu apa yang akan dia buat. Sebelum dia gambar, dia harus ada dalam imajinasinya apa yang dia mau buat. Warnanya dia mau ini, bentuknya dia mau begini. Mungkin hari-harinya cuma mengalamun begini. Kamu ngapain? Kerja. Tapi sebetulnya dia punya impian. Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, Tuhan kita punya dream, punya impian. Aku mau buat yang kayak begini. Ini yang aku mau. Ini yang the best. Lalu dia mulai ciptakan fashion. Amen, saudara. Itu yang perlu buat orang percaya. Sederhana aja. Mulai bermimpi. Bukankah kita mengatakan Allah memberikan kepada yang dicintainya pada waktu apa? Tidur. Mimpi. Mimpi yang cukup besar sampai engkau berkata, cuma Tuhan yang bisa memberi. Apa hanya dengan mimpi saja? No, saya berkata, ini baru bagian pertama. Masih ada 2 lagi. Tapi mulai dengan impian dalam hidupmu. You have to dream it. Mimpi, saudara. Miliki impian. Sebab semua yang baik sudah dia taruh di dalam kita. Gimana cara mimpinya, Pak? Lihat Mazmur pasal yang pertama. Ayat yang terakhir ini. Sebelum kita berdoa. Mazmur pasal yang pertama. Kitab Mazmur pasal yang pertama. Lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, perhatikan ayat yang pertama. Dari 3 yang dikatakan yang tidak, 2 diantaranya berkaitan dengan apa yang engkau dengar. Nasihat itu kan yang engkau dengar dari mulutnya orang fasik. Yang masuk ke dalam kita ini berbahaya. Kalau engkau dengar dari orang fasik, masuk saudara, kefasikan masuk. Yang terakhir dikatakan, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada orang yang sukanya mencemooh. Itu yang nangkep apa lagi? Telinga kita lagi. Jadi apa yang masuk dalam hidup kita, Anda perhatikan. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan artinya seperti orang yang sedang mengunyah. Lebih tepat seperti sapi yang mengunyah kembali. Anda tahu sapi itu begitu kalau makan ya. Dia makan rumput, lalu kemudian dia telan. Setelah dia telan, dia berbaring, kemudian dia keluarkan lagi. Kemudian dia kunyah lagi, baru kemudian dia telan lagi. Waktu kita terima firman, every good thing yang Tuhan katakan buat kita, Anda masukkan. Waktu masuk, ada waktunya harus engkau keluarkan lagi. Engkau perkatakan itu baik, tapi memperkatakan itu artinya engkau memimpikan itu akan jadi dalam hidupmu. Nah, ini yang saya mau katakan kelemahan domba. Karena Alkitab ini seringkali menggambarkan diri kita seperti domba. Kalau Anda ke Israel, saudara akan tahu persis yang saya katakan ini. Kalau Anda ke bukit tempat biasa para gembala itu sedang menggembalakan dombanya, engkau akan lihat seperti ada garis-garis gitu ya. Seperti dibuat oleh orang, seperti diberi garis, di mana itu ada bekas yang begitu kuat. Sepertinya Anda lihat ada mesin yang mungkin pernah melewatinya sehingga membuat akan bekas di bukit itu. Sebetulnya itu bukan mesin. Itu bekas domba. Domba rupanya begini, kalau makan nih, 1 jalur aja dia makan. Nanti muter balik ke garis yang sama. Kalau gembalanya blow on, dibiarkan terus begitu, lama-lama akar rumputnya kecabut. Lama-lama dia makan batu tuh. Gembala waktu itu mesti pinter. Begitu tahu sudah waktunya, dia geser ke tempat yang lebih jauh lagi.
Kalau dibiarkan, cenderungnya berputar dalam circle yang sama. Dia tidak ingin pindah, itu zona nyamannya, walaupun tanpa dia sadari, makin lama akan makin mematikan dia. Saya percaya, manusia cenderungnya begitu. Bergerak berputar ke suatu alur hidup yang terus-menerus sama dan tidak ada perubahan apapun. Pagi bangun, tuh terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, lalu kemudian kita sekolah, lalu kemudian kita belajar, lalu pulang, lalu belajar lagi, les segala macam, lalu nonton TV, tidur, besok bangun pagi lagi, tuh terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, lalu sekolah lagi, lalu pulang, les, terus begitu. Kalau kerja ya begitu, bangun pagi, kerja, gini, begini, pulang rumah, nonton TV, baca koran, makan, tidur. Bangun pagi lagi kerja, pulang, nonton TV, baca koran, makan, tidur. Terus begitu aja. Sebegitu rutinnya, tanpa Anda sadari, engkau sedang membawa dirimu dalam kematian. Tapi impian, kalau Anda tahu bagaimana bermimpi, akan membuat engkau meninggalkan akan circle yang terus menerus, yang terlalu sering kita putari, dan tiba-tiba kita melayang entah kemana. Saudara tahu, untuk jadi kaya dalam sekejap gampang? Pejamkan matamu dan naiklah jet pribadimu. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan? Saya kok digandeng emprit 3, ambiar kalau itu caranya, saudara. Belajar bermimpi, saudara. Bisa lihat? Bisakah engkau lihat apa yang sekian tahun lagi akan terjadi? Dream, mimpikan. Jangan terus dalam putaran yang terus menerus akhirnya akan menghabisi hidup kita sendiri. Karena toh waktu ini berjalan terus. Kita tidak akan terus kuat seperti sekarang. Tapi kalau orang tidak punya impian, masa depannya pun tidak akan menjanjikan apapun. Ada waktunya sapi itu keluarkan lagi. Dia kunyah lagi firman itu. Dia mimpikan, dia masukkan lagi, dia kunyah lagi, dia masukkan lagi. Firman tidak pernah gagal sebetulnya. Karena kemudian Alkitab mengatakan di ayat yang ketiga, ini luar biasa. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Kalimat berikutnya, baca dengan keras supaya jadi buat hidupmu. 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Apa saja. Apa saja. Berhasil. Rasanya hidup ini, apapun yang disentuh, jadi kehidupan. Apapun yang disentuh, jadi kehidupan. Itu yang Tuhan mau. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Why? Sebab in Christ Jesus Dia berikan every good things. Anda ngerti yang di dalammu apa, maka sharing imanmu akan powerful sekali. Nah, lihat baik-baik saudara. Yang pertama harus engkau punya dalam hidupmu, miliki namanya batu impian dalam hidupmu. Sekalipun cuma batu, tapi saudara dan saya tahu bagaimana bermimpi bersama dengan Tuhan.